Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan pada kesempatan kali ini saya kembali lagi bakal membacakan zodiak kamu. Dan kali ini kita sampai di zodiak yang ketiga, yaitu Gemini. Halo Gemini, apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga sehat selalu. Kita akan membaca Gemini untuk keberuntungan Gemini dan juga keajaiban yang didapatkan oleh Gemini di tahun 2022. Apa saja hal-hal yang harus kamu ketahui, hal-hal yang harus kamu hindari, atau pesan-pesan apa dari alam semesta yang bisa kamu dapatkan dari sekarang ya. Artinya di tahun 2022 ini ada hal-hal yang harus kamu ketahui, tentu berkaitan dengan perbaikan kehidupan, sesuatu yang lebih baik dan sebagainya seperti itu. Karena kita yakin semuanya bahwa setiap orang kepengen memiliki kehidupan yang lebih baik, termasuk Gemini. Nah, kira-kira nanti apa saja yang mungkin bisa ditangkap oleh Gemini kalau memang misalnya ada hal-hal yang harus kamu hindari, ada sesuatu yang harus kamu perbaiki, kamu jadi tahu ya. Artinya kamu jadi tahu mulai dari sekarang dan seterusnya. Dan saya berharap di sini bahwa nanti ada keberuntungan dan juga keajaiban ya. Keberuntungan tentu itu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Nah, keberuntungan itu sebetulnya juga diciptakan, tidak hanya ditunggu ya, tapi diciptakan, dibuat oleh kita sebagai kreator ya. Jadi kita kreator, kita adalah orang yang bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman jangan sampai menunggu hal yang kamu pengenkan, baru kemudian apa ya istilahnya bergerak dan sebagainya. Tapi kita bergerak terlebih dahulu, kita berkarya, kita melakukan sesuatu, do something untuk menciptakan apa yang memang kita inginkan. Oke. Terus kemudian bicara tentang keajaiban, bahwa keajaiban itu juga ada dalam kehidupan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini belum percaya tentang keajaiban, saran saya percayalah bahwa keajaiban itu ada. Keajaiban akan terjadi kepada orang-orang yang meyakini bahwa keajaiban itu ada. Oke? Baik, teman-teman langsung aja kita bakal shuffle kartunya. Kita akan melihat Gemini di tahun 2022. Keberuntungan Gemini seperti apa? Kemudian keajaiban yang didapatkan oleh Gemini seperti apa. Dan kita bisa bicara tentang apapun ya, semua seputar kehidupan Gemini, baik masalah karir, rezeki, kesehatan, asmara, jodoh, dan sebagainya. Yang jelas saya membaca sesuai dengan apa yang nanti keluar. Dan teman-teman jangan lupa juga bahwa di sini saya bukan meramal ya. Bukan meramal, tetapi saya membaca tanda, membaca pola, oke? Jadi bukan meramal, karena di sini saya sebagai tarot reader, sebagai seorang pembaca, ya. Pembaca apa? Pembaca tarot, dari kartu-kartu yang keluar, nanti apa yang menjadi pesan-pesan, energinya apa, dan sebagainya. Dari kartu tarot di sini kita juga terkait atau terhubung dengan energi, ya, energi, dan ada pola-pola yang nanti bisa kita lihat. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti silahkan dilihat, ditonton sampai dengan selesai. Kita akan melihat Gemini. Kita tarik energinya Gemini. Semoga di sini bisa menjadi sebuah motivasi buat Gemini, karena saya akan lebih fokus membahas kepada hal-hal yang positif. Kalaupun nanti ada hal yang negatif, insya Allah saya akan memberikan semacam advice, saran, solusi maupun juga pencerahan ya. Sehingga harapannya adalah kita atau Gemini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Gemini kita lihat ya. Kita keluarkan 10 kartu. Kita keluarin 5 dulu di sini. Oke. Yes. Kita rapikan terlebih dahulu seperti biasa biar enak dilihat. Oke, teman-teman, kita lihat Gemini ya. Kita lihat Gemini untuk keberuntungan dan juga keajaiban yang didapatkan oleh Gemini pada tahun 2022. Oke, teman-teman, kita melihat di sini ada Queen of Wands ya. Seperti kita tahu di sini Queen of Wands berarti ada gambar seorang wanita yang duduk, kemudian di depan bawa tongkat, di depannya ada kucing hitam. Oke. Energi di sini otomatis mencerminkan atau memberikan tanda bahwa keberuntungan atau keajaiban yang didapatkan oleh Gemini sepertinya cukup bagus, karena di sini ada Queen of Wands dan juga ada King of Wands. Ya, boleh dibayangkan bahwa di sini ada energi yang boleh dibilang energi sepasang.
Queen and King, sama-sama Wands ya. Oke, Queen of Wands dan King of Wands. Artinya di sini ada beberapa pengertian. Kalau dari segi karir, kamu berarti akan mendapatkan semacam kedudukan atau pangkat atau kenaikan jabatan. Lebih umumnya adalah kamu mendapatkan sebuah bisa mencapai sebuah prestasi yang sangat luar biasa, mencapai sebuah cita-cita yang kamu pengenkan. Terutama di sini lebih ke bidang prestasi berhubungan dengan karir, pekerjaan, ya itu. Di sini kamu akan mendapatkan semacam kedudukan yang saya bilang tadi atau jabatan ya. Dari mungkin kamu bekerja selama ini kamu mendapatkan sebuah jabatan. Dan ini keberuntungan dan keajaiban yang kamu dapatkan. Nah, ternyata di sini tidak hanya cukup sampai di sini, tetapi di sini ada King of Wands ya. Dan Wands di sini menunjukkan bahwa di situ kamu memiliki sebuah pegangan atau prinsip-prinsip yang kuat dan kamu memiliki semacam power ya atau pengaruh atau kekuatan-kekuatan yang memang kamu bisa mempengaruhi orang lain. Di sini kamu sudah mengerti how to influence people. Jadi bagaimana kamu mempengaruhi orang lain dan sebagainya karena memang di sini kamu punya semacam kuasa, punya otoritas, punya jabatan sehingga di sini kamu berarti boleh dikatakan memiliki anak buah atau memiliki karyawan bagi kamu yang usaha atau wira swasta. Ya. Nah, teman-teman, dengan adanya Queen of Wands disertai dengan King of Wands, ini menunjukkan adanya energi perjodohan. Bisa ketemu soulmate, bisa ketemu twin flame, ya. Keduanya bisa, ya, twin flame maupun soulmate. Yang artinya di sini kamu akan mendapatkan jodoh atau ketemu dengan pasangan. Bagi teman-teman Gemini yang selama ini mungkin masih jomblo, yang selama ini masih belum ketemu pasangan, di tahun 2022 kamu bakal ketemu dengan pasangan. Itu bagi yang jomblo. Tapi bagi yang sudah punya pasangan dari sebelumnya, berarti kamu akan lebih terfokus kepada hal yang berkaitan dengan itu tadi, pekerjaan, karir, jabatan, kedudukan, atau prestasi yang kamu dapatkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, saya melihat di sini ada keberuntungan yang sangat luar biasa, tetapi ada kucing hitam yang artinya bahwa harus hati-hati. Ada hal yang harus kamu waspadai, ada sesuatu yang harus kamu cermati. Di balik kesuksesan kamu, di balik perjalanan yang sangat bagus yang kamu dapatkan di tahun 2022, tentu tidak serta-merta begitu saja kamu dapatkan. Ada hal-hal yang harus kamu waspadai. Terus kira-kira yang harus diwaspadai apa? Kalau misalnya kamu berkaitan dengan masalah karir, jabatan, kedudukan, berarti ada hal yang harus kamu waspadai berkaitan dengan orang yang tidak suka sama kamu. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat lazim terjadi atau hal yang sangat wajar bahwa di mana-mana ketika misalnya kamu atau seseorang sedang bagus prestasinya, sedang naik daun dan sebagainya, pasti ada orang-orang di sekitar kamu yang kadang-kadang tuh menjadi betin ya. Nyerimpungin, ngeribetin dan sebagainya. Ada yang tidak suka dan sebagainya. Dari sini saya melihat bahwa ada energi yang seperti itu, ya. Tetapi kamu nggak usah khawatir bahwa ini hanya boleh dibilang hanya sebuah pelengkap sajalah ya. Tidak terlalu berarti dan tidak akan terlalu mengganggu kamu banget. Maka yang paling penting di sini kamu sudah tahu sebelumnya atau jauh-jauh hari sebelumnya bahwa nanti di sini ada gangguan-gangguan sedikit. Kalau misalnya ini terkait dengan prestasi, karir, kedudukan, berarti ada orang yang sengaja atau yang tidak suka sama kamu tanpa alasan yang jelas, atau orang yang sengaja untuk mencoba ngeganggu kamu atau ngeribetin kamu di langkah-langkah prestasi kamu. Kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi kalau misalnya kamu ternyata jomblo, berarti ini lebih ke kamu ketemu dengan jodoh kamu. Dan sepertinya dalam waktu di tahun ini pula atau di akhir tahun 2022, saya melihat kamu bakal setidaknya ketemu dengan jodoh atau ada yang bahkan akhir tahun 2022 itu menikah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya melihat dari sisi kesejahteraan, keuangan, di sini sepertinya untuk Gemini cukup bagus keuangannya. Karena saya melihat bahwa kamu sudah berusaha bekerja keras gitu loh, sudah berusaha bekerja keras. Nah,
Artinya ini kan tidak serta-merta tahu-tahu seperti ini. Saya melihat bahwa kamu Gemini ya, di tahun sebelumnya kamu sudah melakukan yang namanya kerja keras, prihatin dan sebagainya. Nah, di sini ada semacam hukum tabur tuai, di mana kamu sudah menabur kemarin, sekarang tahun 2022 saatnya kamu menuai hasil. Ini adalah bentuk rezeki yang bagus dan akhirnya memberikan perbaikan-perbaikan di masalah finansial dan kemakmuran di dalam hidup kamu. Itu di kartu yang ketiga yang saya lihat ya. Dan kalau misalnya kamu merasa bahwa Mas Damar, aku belum merasa secara finansial lebih baik gitu loh, misalnya ya. Nah, itu artinya berarti tanda di sini ketika kamu kepengen mencapai finansial yang baik, tentu kamu harus melakukan yang namanya bekerja keras, bekerja cerdas ya, seperti itu, dan harus berupaya, berusaha dan berkarya atau bekerja. Karena tidak ada satupun cara yang bisa dengan mudah nggak ngapa-ngapain tahu-tahu kamu dapatkan rezeki yang banyak, uang yang banyak dan sebagainya. Saya pikir nggak ada ya. Jadi semuanya harus melalui kerja keras, punya ide ini, usaha ini, itu dan sebagainya. Nah, saran saya di sini ketika misalnya teman-teman untuk Gemini, ketika kamu kepengen menciptakan finansial yang lebih baik, atau katakanlah ini adalah keajaiban dan keberuntungan kamu yang terjadi di tahun 2022, berarti kuncinya adalah kamu bekerja keras lah, kurang lebih seperti itu. Karena sekali lagi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba begitu saja datang, kita nikmati, saya rasa nggak ada, oke? Jadi gambarannya keberuntungan di tahun 2022, kamu mendapatkan rezekinya semakin baik ya. Nah, Ace of Cups di sini saya melihat bahwa kamu mencoba untuk memulai suatu kehidupan yang baru ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kamu jomblo dan belum punya pasangan atau belum beristri, belum bersuami, berarti di sini ada semacam peluang, kabar gembira, keberuntungan dan keajaiban yang datang ke kamu adalah kamu mengawali suatu kehidupan baru. Kamu menikah ya, seperti yang tadi saya bilang di sini. Nah, ini adalah sebuah lembaran baru, kehidupan baru, di mana kamu membuka lembaran baru itu bersama seseorang yang memang sudah dihadirkan oleh Tuhan buat kamu. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian Temperance ya. Temperance di sini adalah keseimbangan, di mana kamu harus menyeimbangkan segala sesuatunya. Artinya di sini saya melihat bahwa rezeki kamu itu di tahun 2022 itu kayaknya semakin bagus. Saya melihatnya di sini semakin ada keseimbangan terhadap rezeki. Jadi antara tenaga yang kamu keluarkan, pikiran yang kamu keluarkan, segala sesuatu yang sudah kamu keluarkan, perjuangan kamu, kerja keras kamu di sini membuahkan hasil dan menyeimbangkan keadaan sehingga kamu merasa lebih tenang, merasa lebih damai, dan kamu merasakan segala sesuatu di tahun 2022 ini ya. Di tahun 2022 ini kamu merasa hati semakin enak, pikiran semakin tenang ya, dan kehidupan semakin baik. Itu yang saya lihat. Dan sekarang kita bakal shuffle lagi kartu berikutnya di baris kedua ya. Di baris kedua. Ada Two of Pentacles ya, yang menunjukkan bahwa kamu harus melakukan menyeimbangkan diri. Nanti saya jelasin ya, saya keluarin dulu kartunya. Oke. Wow. Oke, teman-teman, kita lihat kartu atau baris kedua. Sekali lagi di sini ada Two of Pentacles, ada The Fool, ada Knight of Cups, ada Six of Wands, dan ini dia keren ya, Ten of Pentacles. Nah, teman-teman, di sini Pentacles. Jadi betul sekali bahwa secara energi dari kerezekian kamu di sini kamu merasa atau terjadi rezeki yang semakin baik, kemakmuran kamu semakin baik ya. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya kamu sekarang nih, dalam arti kata sebelum tahun 2022 atau jauh-jauh hari sebelumnya kamu ngerasa bahwa belum ada tanda-tanda yang mengarah ke sini, itu artinya kamu berarti harus bekerja keras ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, berarti di sini kamu harus menyeimbangkan, karena dengan hadirnya rezeki yang semakin bagus, kamu harus bisa menyeimbangkan
gaya hidup kamu, cara berpikir kamu, gitu kan, lifestyle kamu, pola hidup dan semuanya. Karena jangan sampai kamu melakukan yang namanya hambur-hambur uang, gitu kan, untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi skala prioritas harus ada, need and wants harus tetap kamu pegang, dan need adalah yang menjadi prioritas pertama. The Fool, di sini kamu berarti merasakan sekali ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kamu yang semakin baik. Kamu ngerasa di sini kamu terbebas sudah dari masa lalu yang buruk. Kamu merasa bahwa di tahun 2022 ini memang benar-benar sebuah tahun yang bisa dibilang tahun keberuntungan kamu. The Fool di sini bahwa kamu siap melangkah lagi dengan perasaan yang baru, dengan energi yang baru, dengan vibrasi yang baru. Tetapi di sini kamu merasakan sekali bahwa ada banyak sekali pengalaman dan bekal yang sudah kamu dapatkan. Dan secara energi saya merasakan bahwa tingkat atau level optimisme kamu di sini cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Sehingga di sini kamu melangkah dengan pasti, dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Knight of Cups, ya, kita lihat. Di sini kalau misalnya buat yang belum punya jodoh, yang masih jomblo, berarti akan datang seseorang yang melamar kamu, yang ngajak nikah kamu, ya. Walaupun di depan sudah saya sampaikan kamu bakal nikah, ada soulmate, ada twin flame, kamu ketemu dengan mereka, ya. Bisa ketemu dengan soulmate kamu, bisa ketemu dengan twin flame kamu, ya. Tetapi di sini pasangan, ya, kamu akan menikah. Ternyata dikuatkan lagi dengan kartu keempat sama kartu ke-8. Di sini ada seseorang yang bakal hadir ke dalam kehidupan kamu dan memberikan tawaran. Tawaran itu adalah menikah. Nah, hati-hati juga buat yang sudah menikah, karena di sini saya menangkap sebuah energi bahwa akan ada gangguan-gangguan di dalam hubungan kamu atau rumah tangga kamu. Ada gangguan-gangguan. Tetapi sekali lagi teman-teman, ini kan saya kasih tahu agar ini tidak terjadi, maka kamu harus mengantisipasi mulai dari sekarang. Bagaimana cara mengantisipasinya adalah kamu harus membangun komunikasi yang bagus dengan pasangan kamu, harus saling percaya, harus peduli, harus ya pokoknya care banget sama pasangan kamu dan memberikan segala sesuatu, tanggung jawab kamu, kasih sayang kamu dengan maksimal. Insya Allah itu akan terhindar dari hal yang tidak perlu terjadi, gitu kan? Karena sekali lagi kepercayaan, kesetiaan itu adalah hal yang paling utama. Harga diri, kehormatan adalah hal yang sangat utama. Oke? Jadi buat yang sudah berpasangan, sudah berkeluarga, intinya tetap yakin dan optimis. Oke. Terus di kartu yang ke berapa nih? 9. Di sini memang ada semacam kalau boleh saya bilang, perjalanan yang membuat kamu itu merasa senang, ya. Merasa bahwa kamu benar-benar merasakan sebuah perubahan di tahun 2022. Ya, karena saya merasakan di sini kamu punya banyak, ada prestasi tadi, itu kan, kamu ketemu dengan jodoh, secara finansial bagus, meskipun ada hal yang harus kamu waspadai, ya, karena di sini ada ya sedikit gangguan-gangguan, dan di sini juga ada untuk yang untuk yang sudah punya pasangan atau sudah menikah, di sini harus diwaspadai adanya gangguan, ya. Tapi ini insya Allah tidak terlalu tidak terlalu jauh, tidak terlalu parah, ya. Ini segera bisa diatasi kok. Oke? Dan di sini kamu punya semacam prinsip yang kuat, kamu punya tujuan yang luar biasa, dan di sini kamu melakukan perjalanan yang saya rasa di tahun 2022 kamu akan pergi ke tempat-tempat yang kamu suka, ya. Ada destinasi yang mungkin di sini kamu sudah rencanakan kepengen berkunjung, misalnya ke Bali atau kemana gitu kan, dan kamu akan menikmati suasana itu bersama pasangan kamu. Dan di kartu yang ke-10 yang terakhir di sini, secara kerezekian, saya melihatnya kamu di tahun 2022 ini sangat bagus, ya, karena di sini sudah kelihatan 1, ya, terus kemudian ditambah lagi 2 dan 3. Dan kemudian saya memberikan saran juga, karena di sini kamu kan semakin bagus nih secara rezeki. Jangan pernah lupa, ya, bahwa kamu harus berbagi, harus sedekah. Hak-hak orang yang membutuhkan atas rezeki kamu itu juga harus diperhatikan, ya. Karena semakin kita banyak berbagi, semakin kita banyak bersedekah, ya, itu justru akan membersihkan rezeki kamu,
membersihkan dosa-dosa kamu juga, kemudian juga memperlancar rezeki, menjauhkan kamu dari tolak bala lah, untuk tolak bala segala macam, menjauhkan kamu dari energi-energi negatif, melindungi, memproteksi dan sebagainya. Dan sekaligus ketika kamu banyak berbagi, itu pun juga akan semakin menarik rezeki yang lain untuk datang kepada kamu. Oke, jadi saran saya jangan lupa berbagi, sisihkan sedekah untuk orang yang membutuhkan dari rezeki kamu. Oke? Sesuai dengan aturan agama kamu, boleh ya, silahkan. Karena di agama itu ada, kalau di Islam Muslim 2,5% hak untuk mereka yang membutuhkan. Dilebihkan itu akan lebih bagus gitu kan, daripada terlalu mepet, terlalu ngepas gitu kan. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi lebih baik saya lebihkan agar lebih aman, lebih hitungannya mungkin kita nggak tahu gitu kan, tapi lebih aman lah paling tidak seperti itu. Oke teman-teman, secara saya itu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Gemini, sekaligus memberikan motivasi, semangat tersendiri buat Gemini. Dan buat Gemini yang mungkin saat ini belum berada dalam kondisi yang baik seperti yang kamu pengenkan, jangan lupa di tahun 2022 dengan usaha keras, bekerja dengan cerdas, berdoa, dan terus tanpa henti berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu pasti akan mendapatkan perubahan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan rezeki dengan mudah dan berlimpah. Oke? Teman-teman yang kepengen konsultasi, silahkan langsung chat ke nomor WA. Kamu bisa melakukan self-healing, personal reading, dan juga spiritual coaching. Kamu boleh nanya apa saja, silahkan ya. Bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini, di kolom komentar, dan juga di kolom deskripsi. Oke teman-teman, saya Damar Aji, salam keajaiban, dan sampai jumpa.